Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Wijianti dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya mewakilkan teman-teman saya. Langsung saja di sini saya akan memperlihatkan indikasi soal dari Bu Istio yang sudah diberikan. Berikut neraca saldo yang Bu Istio berikan. Langsung saja kita pindahkan semua indikator-indikator soal di neraca saldo dan juga di indikator soal untuk membuat jurnal penyesuaian. Langsung kita masukkan sebesar 13.200.000 ke dalam ikhtisar laba rugi di debit. Lalu kita masukkan di kredit sudah 13.200.000. Lalu di sini ada persediaan barang dagang. Kita lihat di indikator soal. Di situ nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2021 adalah 14.500.000. Lalu kita akan pindahkan 14.500.000 itu ke dalam jurnal penyesuaian. Kita letakkan persediaan barang dagang di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Lalu di sini ada beban perlengkapan kantor. Kita lihat di indikator soal dan neraca saldonya. Di neraca saldo persediaan perlengkapan kantor sebesar 1.050.000, sedangkan di neraca saldo adalah sebesar 1.150.000. Jadi 1.150.000 itu kita kurangi dengan 1.150.000 menjadi 100.000. Kita letakkan di beban perlengkapan kantor di debit sebesar 100.000 dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 100.000. Lalu ada perlengkapan toko. Kita lihat di situ ada perlengkapan toko di neraca saldo itu. Di situ kita kurangi menjadi 140.000. Lalu ada beban kebutuhan peralatan kantor. Kita lihat di situ sebesar 1.300.000. Kita letakkan di debit dan akumulasi penyesuaiannya kita letakkan di kredit. Selanjutnya ada beban penyesuaian peralatan toko, beban penyusutan peralatan toko. Di situ ada sebesar 7 juta. 7 juta itu kita kalikan dengan 10% dari indikator soal menjadi 700.000. Lalu ada beban penyusutan kendaraan. Seperti di indikator soal di situ ada sebesar 2.800.000. Kita letakkan 2.800.000. Lalu ada beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan di situ sebesar 1.060.000 dan kita letakkan hutang gaji penjualan di kredit sebanyak 1.060.000. Lalu ada sewa gedung dibayar di muka. Kita lihat di indikator soal itu sebesar sekian. Lalu kita masukkan semua dari indikator soal dan juga neraca saldo kita letakkan di jurnal penyesuaian. 730.000. Lalu di sini ada asuransi bayar di muka. Memasuki jam ke-6. Kita pindahkan ke jurnal penyesuaian.
2.700.000, 2.200.000. Tapi kita masukkan ke kas sebesar 2.700.000. Lalu ada beban asuransi, dan asuransi dibayar di muka. Kita isi di sini sebanyak 2.025.000. Lalu kita letakkan di kredit. Jika sudah terisi semua jurnal penyelesaiannya, kita langsung ke lembar kerja, worksheet. Kita isi semua, tinggal kita pindahkan dari jurnal penyesuaian, kita pindahkan semua ke worksheetnya. Jadi worksheet ini berisikan jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo yang sudah diberikan. Ya, kita pindahkan seperti itu. Kita pindahkan lagi. Jika sudah terisi semua, sudah pada tempatnya, kita akan totalkan seluruh jumlah jurnal penyesuaian, neraca saldo, lalu laba dan rugi dan lain-lain kita isi seperti itu. Lalu kita akan mencari ruginya dan total bersih yang sudah dipotong oleh kerugian. Ya, menjadi sekian. Lalu kita berpindah ke laporan keuangan. Di sini ada pendapatan bersihnya. Kita isikan, kita pindahkan dari jurnal penyesuaian kepada laporan keuangan pendapatannya. Kita pindahkan semua satu persatu dan pada tempatnya, pada letaknya. Lalu kita akan cari penjualan bersih dari potongan penjualan, retur penjualan, dan kendaraan. Kita pindahkan satu persatu. Itunya mana sel? Itu langsung tidur, habis. Kita jumlahkan retur penjualan dan potongan penjualan karena retur penjualan itu kita mengeluarkan, jadi kita bisa kurungkan nilai jumlah 5 juta itu. Lalu kita akan kurangi penjualan dengan potongan penjualan dan juga retur penjualan. Dapat tadi waktu di bawah Kita jumlahkan menjadi 98.200.000.
Lalu kita akan beralih ke aset-aset. Sini kita akan beralih. Oh, kita akan mencari HPP-nya dulu sebelum kita mencari aset. Kita pindahkan dari jurnal penyesuaian. Jadi kita menentukan HPP ini untuk mendapatkan pendapatan kotornya. Jadi nanti pendapatan bersihnya kita kurangi dengan pendapatan kotor sebagai berikut. Ditemukan HPP-nya sebanyak 77.700.000. Lalu kita cari beban-beban. Semua beban-beban ini kita cari untuk mendapatkan perubahan modalnya. Jadi kita untuk mencari perubahan modal kita harus mencari total bebannya dulu. Ikut seperti itu. Sini HPP sebanyak 77.700.000, lalu ada pendapatan sebesar 98.200.000. Lalu kita langsung ke aset. Di sini kita ada aset tetap, lalu juga ada kewajiban. Lalu kita pindahkan semua, lalu kita totalkan aktivanya. Total aktiva di sini sebesar 39.825.000. Lalu di sini ada total pasifanya. Di sini harus balance. Jika tidak balance berarti ada kesalahan penghitungan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Ya, jadi kita sudah menemukan kebalansan antara total aktiva dan total pasifanya. Sekian dari kelompok saya pamit undur diri. Terima kasih untuk Bu Istio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.